Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan langkah-langkah dari uji asumsi klasik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Saktia Dewani dengan NIM 105. Saya Suniko Reza Ramadan dengan NIM 077. Saya Putri Wayu Fitria dengan NIM 129. Berikut tutorialnya. Yang pertama yaitu kita masuk ke Excel dulu. Lalu kita copy ini sampai sini. Bukan udah. Terus sampai sini, Ctrl C. Lalu kita masuk ke SPSS-nya. Di sini kita langsung paste with variable name agar langsung ke input namanya kalian. Nah, lalu selanjutnya kita ke variable view. Lalu bagian total, bagian name sama labelnya kita ubah. Untuk yang pertama itu kita tulis variabel yang pertama. Yang pertama yaitu Pelayanan. Pelayanan kita tulis Pelayanan. Kita tulis pelayanan di bagian name dan label. Pelayanan. Seperti Label. So, pelayanan. Lalu ini kita lihat di sini varian makanan. Untuk variabel kedua diubah menjadi varian makanan. Yang Underscore makanan. Untuk labelnya sama seperti name. Lalu selanjutnya Untuk variabel ketiga diubah menjadi harga. Untuk labelnya sama. harga. Kemudian yang total. Kita lihat dulu. Keputusan pembelian makanan. Keputusan underscore pembelian makanan. Untuk labelnya sama. Kita salin saja di sini. Nah, lalu selanjutnya kita lakukan uji analisis regresi. Yang pertama analyze, kemudian klik regression, kemudian linear. Lalu untuk variabel yang X itu kita taruh di independent, sedangkan yang Y itu kita taruh di dependent. Kemudian klik save dan klik understand this analysis. Kemudian klik continue lalu OK. Lalu keluar output dari analisis regression. Selanjutnya kita ke uji klasik normalitas. Yang pertama yaitu analyze. Lalu non-parametric test. Kemudian klik legalisir dialog. Kemudian klik sampel KS. Kemudian klik understand Z. Kita pindah ke kanan. Kemudian klik OK. Lalu keluar output dari uji normalitas. Kemudian uji multikolinearitas. Yang pertama analyze, regression, linear. Kita ya. Statistik. Ya, selanjutnya klik statistik. Kemudian klik collinearity, diagnostic dan Darwin-Watson. Lalu OK. Continue. Oke. Nah, di sini didapatkan nilai Darwin-Watson.
Untuk mencari uji korelasi Identif. autokorelasi itu bisa dilihat dari Durbin Watson-nya saja. di model summary. Selanjutnya kita ke uji Heteroskedastisitas. Pertama transform, Klik transform, kemudian klik komputer variabel, kemudian all, all, terus ke klik ABS satu kali. Nah, kemudian lalu klik unsur result paling bawah, dan kemudian kita tulis ketik target variabel. abbreviate dengan huruf kapital, lalu kita awk, kemudian analyze. Di sini kita buka di bagian data view. Kita lihat dulu apa sudah ada datanya. Wah, sudah ada. Sudah keluar abbreviate. Ya. Kita klik analyze. Terus regression. Ini loh. Kemudian klik linear. Kemudian untuk dependennya dikeluarkan. Kemudian kita klik abbreviate di dependent. Untuk statistik collinearity-nya dihilangi centangnya dan Durbin Watson-nya juga dihilangkan. Klik continue dan klik OK. Lalu keluar semua output dari uji heteroskedastisitas. Berikut ini output-outputnya, selanjutnya yaitu interpretasi. Selanjutnya interpretasi untuk analisis regresi. Untuk yang pertama di tabel variabel entered atau removed. Interpretasinya diketahui pada tabel tersebut variabel independennya yaitu harga, pelayanan, dan varian makanan. Sedangkan variabel dependennya adalah keputusan pembelian makanan. Kemudian pada tabel ANOVA interpretasinya pada hasil analisis uji regresi pada tabel ANOVA diketahui nilai signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil daripada 0,05, maka data tersebut dikatakan valid. Kemudian pada tabel koefisien interpretasinya ketika variabel independen, pelayanan, varian makanan, dan harga sama dengan 0, maka besarnya keputusan pembelian makanan nilai interpretasinya mutlak sebesar 5,351. Di sini saya akan menjelaskan interpretasi pada analisis uji multikolonialitas. Pada tabel koefisien diketahui pada toleransi pada variabel pelayanan sebesar 0,791 lebih besar dari 0,01. Kemudian FIV-nya yaitu 1,264 lebih kecil daripada 10, maka data tersebut dikatakan signifikan dan tidak terjadi gejala multikolonialitas. Diketahui nilai toleransi pada variabel varian makanan sebesar 0,53 lebih besar 0,01. Kemudian ini SIV-nya yaitu 1,884 lebih kecil daripada 10, maka data tersebut dikatakan signifikan dan tidak terjadi gejala multikolonialitas. Diketahui nilai toleransi pada variabel harga sebesar 0,485 lebih besar daripada 0,01. Kemudian nilai FIV-nya yaitu 2,062 lebih kecil daripada 10, maka data tersebut dikatakan signifikan dan tidak terjadi gejala multikolonialitas. Interpretasi pada uji autokorelasi yaitu pada hasil analisis ini pada tabel model summary dapat diketahui dengan melihat Durbin Watson-nya itu sebesar 1,344 diperoleh perbandingan berdasarkan perbandingan pengambilan keputusan diperoleh DU lebih kecil D lebih kecil 4 min DU sama dengan 1792 lebih besar daripada 1000
344, lebih kecil daripada 4 min 1,7092, yang berarti jika 1,792 lebih besar daripada 1,344, lebih besar 2 lebih kecil daripada 2908, maka data tersebut tidak terjadi gejala autokorelasi. Baik, untuk selanjutnya yaitu interpretasi uji heteroskedastisitas. Pada hasil analisis uji klasik heteroskedastisitas pada tabel koefisien diketahui nilai sig variabel pelayanan sebesar 0,056 yang lebih besar dari 0,5, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Diketahui nilai sig variabel varian makanan sebesar 0,023 kurang dari 0,05, maka terjadi gejala heteroskedastisitas. Diketahui nilai sig variabel harga sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05, maka terjadi gejala heteroskedastisitas. Terima kasih.